Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara Kiwi Jawab. Nah, pada malam ini saya akan mengawali presentasi saya dengan sebuah pertanyaan. Siapakah yang membangkitkan Yesus? Itu sebuah pertanyaan yang mungkin menjadi tanda tanya bagi banyak orang. Siapa sebenarnya yang membangkitkan Yesus? Apakah Allah Bapa atau Yesus sendiri atau Roh Kudus? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kerap kali menjadi pertanyaan yang ditanyakan oleh beberapa orang. Siapakah yang membangkitkan Yesus? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu untuk melihat data-data yang ada di dalam Alkitab. Kita tidak boleh sembarangan menjawab sesuai dengan apa yang cocok dengan pemikiran kita. Tapi kita harus melihat data dari kitab suci mengenai jawaban terhadap pertanyaan ini. Siapakah yang membangkitkan Yesus? Mari kita lihat data dari kitab suci. Nah, kita pertama akan melihat data yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 24. Di sana ditulis, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Nah, berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 24, kita mendapatkan sebuah gambaran bahwa kata Allah, kalau dipakai di dalam perjanjian baru, itu kebanyakan menunjuk pada pribadi dari Allah Bapa. Kalau kita memahami Allah dari orang percaya sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka kata Allah yang muncul di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 24 ini harus difahami sebagai Bapa. Jadi Bapa yang membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Nah, ini data yang pertama. Nah, kemudian kita lihat data yang kedua yang terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat yang 11. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang 11 dikatakan, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Dari Roma pasal 8 ayat 11 ini kita mendapatkan sebuah gambaran yang jelas. Yang membangkitkan Yesus adalah roh. Roh siapa di sini? Jelas ini menunjuk pada pribadi Roh Kudus. Jadi kita melihat di sini Roh Kuduslah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, perhatikan roh dia, roh yang mendapatkan penekanan, roh yang mendapatkan emphasis. Jadi kita melihat berdasarkan Roma pasal 8 ayat 11 ini bahwa Roh Kuduslah yang berada di belakang peristiwa kebangkitan Yesus. Jadi di sini kita melihat ada Bapa yang membangkitkan berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 24. Ada Roh Kudus yang membangkitkan berdasarkan Roma pasal 8 ayat 11. Dan sekarang kita lihat lagi satu bagian yang terdapat di dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 22. Nah, di sana dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Kemudian di dalam Yohanes 2 ayat 20, lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Jadi di sini jelas. Menurut Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 22, di sini dikatakan Yesus menubuatkan kematiannya sendiri dengan bahasa figuratif, dengan bahasa kiasan.
Yesus berkata, rombak bait Allah ini. Kata yang mungkin lebih pas di sana adalah bongkar, hancurkan bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah, dan di sini kemudian kita melihat orang-orang Yahudi bingung karena dia menggunakan bahasa figuratif, karena dia menggunakan bahasa simbolis, karena dia menggunakan bahasa kiasan. Orang Yahudi mengatakan 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi kemudian Yohanes sebagai penulis memperjelas yang dimaksud oleh bait, yang dimaksud dengan Yesus dengan kata bait Allah ini adalah tubuhnya sendiri. Tubuhnya sendiri yang nantinya akan dihancurkan, tubuhnya sendiri yang nantinya akan dibunuh oleh orang-orang yang tidak percaya. Nah, di sini dikatakan rombak bait Allah ini, dengan kata lain Yesus mengatakan hancurkan tubuhku, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dan dalam 3 hari, ketika Yesus mengatakan aku akan mendirikannya kembali, dia mengatakan aku akan membangkitkan diriku sendiri. Ya, gitu loh. Jadi di sini kita melihat kata yang saya garis bawahi di sini, kata aku akan mendirikannya kembali. Jadi yang mendapatkan penekanan di sini adalah pribadi Yesus yang akan membangkitkan dirinya yang bangkit. Dirinya yang sudah mati. Jadi kita melihat tadi di dalam 2 ayat yang di atas, Kisah Para Rasul 2 ayat 24 ada Allah Bapa yang membangkitkan Yesus. Roma pasal 8 ayat 11 itu berbicara mengenai Roh Kudus yang membangkitkan Yesus, dan di dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 22 kita melihat gambaran bahwa Yesus sendirilah yang akan membangkitkan dirinya. Nah, jadi jawaban terhadap pertanyaan ini, siapakah yang membangkitkan Yesus? Kalau kita lihat dari data kitab suci jelas, yang membangkitkan Yesus bukan hanya Allah Bapa saja. Bukan hanya bukan hanya Roh Kudus saja. Dan bukan hanya Yesus sendiri yang membangkitkan. Kesaksian Alkitab jelas sekali bahwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah tindakan bersama dari Allah Tritunggal, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kita melihat di sini karya Trinitarian yang jelas dan gamblang. Kebangkitan Yesus adalah hasil karya dari 3 pribadi dari Allah Tritunggal yang esa itu. Jadi Yesus dibangkitkan oleh Bapa, Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus, dan Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Itulah kesaksian yang jelas di dalam kitab suci. Oke? Nah, sekarang kita akan melihat beberapa tokoh yang ada di dalam peristiwa-peristiwa di sekitar salib. Tokoh yang pertama adalah Yudas Iskariot. Siapakah Yudas Iskariot? Seorang anak sekolah minggu pun dapat dengan mudah menjawab Yudas Iskariot adalah pengkhianat. Betul, salah satu dari 12 murid Yesus, tapi dia adalah pengkhianat. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mengetahui lebih jauh mengenai pribadi dari Yudas Iskariot itu? Mari kita lihat bersama-sama. Jelas, Yudas adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang terutama yang disebut dengan the 12. Di samping 12 itu ada murid-murid yang lain. Ada murid-murid yang lain yang cukup banyak, tetapi dari yang cukup banyak itu ada yang cukup dekat dengan Yesus yang disebut dengan the 12. Yudas adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Itu berarti bahwa Yudas ini memiliki kedekatan yang khusus dengan Yesus. Nama Iskariot, seperti dijelaskan oleh beberapa pakar, mungkin terkait dengan gerakan radikal yang disebut dengan nama Sikari. Nah, Iskariot itu mungkin bentuk semit atau bentuk kata semitik. Nah, dari kata Sikarius itu. Sikarius. Nah, saudara-saudara sekalian, Sikarius itu artinya adalah pembawa pisau. Dalam bahasa Inggris ada kata dagger. Pisau itu seperti pisau yang agak panjang ya.
Nah, kalau pedang itu panjang, pisau itu pendek, mungkin tengah-tengahnya adalah dagger. Itu loh. Pisau ya boleh katakan pisau yang agak panjang yang dapat diselipkan di baju seseorang. Ya, di Palestina pada zaman Yesus ada sebuah gerakan radikal, semacam teroris lah, bagi para pejabat Romawi, bagi para istilahnya orang-orang yang menjadi bagian daripada kekaisaran Roma yang memerintah Palestina pada waktu itu. Kelompok Sikari ini adalah teroris. Teroris yang punya visi, punya misi untuk meruntuhkan kerajaan Romawi. Jadi dimanapun mereka berada, mereka membawa pisau yang diselipkan di balik baju mereka. Itulah sebabnya mereka disebut dengan nama Sicarius, si pembawa pisau. Jadi tiap kali ada kesempatan, mereka akan membunuh orang Romawi atau antek-antek orang Romawi. Dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi yang bekerja untuk orang Romawi. Jadi mereka tidak segan untuk membunuh mereka dengan pisau yang mereka bawa, yang mereka sembunyikan di belakang baju mereka, di balik baju mereka. Nah, kata Iskariot tampaknya terkait dengan kata Sikari ini. Nah, itu menurut beberapa pakar. Jadi kemungkinan besar Yudas ini adalah mantan pejuang Sikari. Yudas adalah seorang Sikarius, seorang pembawa pedang. Dan kalau kita lihat, salah satu dari 12 murid Yesus yang lain juga termasuk anggota dari kelompok radikal yang lain yang disebut dengan nama Silot. Sehingga kita mengenal ada murid Yesus yang bernama Simon orang Selot. Selot artinya, ya Selot adalah kelompok radikal, semacam kelompok teroris yang muncul pada waktu itu. Nah, ini yang penting untuk kita pahami bersama-sama. Jadi nama Iskariot itu terkait dengan gerakan radikal yang namanya Sikari. Jadi kalau kita lihat, kalau ini benar adanya, berarti Yesus itu punya murid utama itu dua diantaranya adalah bekas-bekas pejuang radikal yang berusaha untuk membebaskan kekuasaan, yang berusaha untuk membebaskan Palestina daripada kekuasaan Romawi. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah uang yang melatar belakangi pengkhianatan Yudas? Itu biasanya yang kita pikirkan begitu. Yudas menjual Yesus itu gara-gara dia uang, gara-gara dia serakah. Tampaknya bukan. Itu pengamatan seorang pakar kitab suci yang bernama Buchanan. G.W. Buchanan mengatakan tampaknya bukan. Tampaknya uang bukan sesuatu yang melatar belakangi pengkhianatan Yudas. Karena nilai 30 keping perak itu adalah jumlah yang amat kecil. Jadi nilainya kecil, rugi gitu loh. Maksudnya kalau istilahnya menyerahkan seseorang seperti Yesus dengan resiko yang begitu besar, uangnya segitu, tampaknya mustahil. Kata pakar kitab suci yang bernama G.W. Buchanan ini. Nah, kalau bukan uang, lalu apa? Nah, beberapa pakar perjanjian baru, misalnya saja Profesor William Barclay, menduga bahwa Yudas yang mempercayai Yesus itu adalah Mesias. Jadi Yudas itu percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dari mana dia percaya? Ya karena dia hidup 3,5 tahun lamanya dengan Yesus, melihat Yesus berkarya, melihat Yesus mengajar, melihat kuasa Yesus yang demikian besar. Jadi tidak ada satu keraguan pun di dalam diri Yudas bahwa Yesus adalah Mesias. Namun yang menjadi pertanyaan bagi Yudas adalah Yudas yang masih istilahnya punya frame teologia, punya frame pemikiran yang istilahnya lama, frame pemikiran tradisional yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, bahwa yang namanya Mesias itu adalah seperti seorang superhero yang tidak akan terkalahkan, yang akan mampu untuk meluluhlantahkan para penjajah Israel. Nah, itu. Ya, Yudas punya pemikiran seperti itu. Lah, di sini waktu dia melihat Yesus itu punya kuasa yang demikian besar, seorang yang extraordinary, seorang yang luar biasa, tetapi kok dia tidak bertindak-tindak ya? Kok kelihatannya begitu lemot ya?
Dan menurut para pakar perjanjian baru, Yudas merancang suatu strategi yang sedemikian rupa, yang strategi sedemikian rupa dengan tujuan untuk membawa Yesus pada sebuah titik di mana dia tidak punya pilihan lain selain melawan dan mempertontonkan segala kuasanya yang luar biasa. Jadi Yudas merancang suatu strategi dengan menaruh Yesus di sebuah titik di mana mau tidak mau dia harus mempertontonkan kuasanya yang sangat besar itu dan sekaligus memulai sebuah revolusi. Namun yang terjadi bukan seperti itu. Di Taman Getsemani yang dilihat oleh Yudas bukanlah demonstrasi kuasa. Yang dilihat oleh Yudas bukanlah seorang superhero yang menunjukkan keperkasaannya seperti singa yang perkasa, bukan. Yang dilihat oleh Yudas di sana adalah seorang pribadi yang nyerah total, layaknya seekor domba yang siap dibawa ke pembantaian. Nah, pendekatan semacam ini, pola pikir semacam ini, sangat bisa menjelaskan kenapa Yudas kemudian menyesal dan bunuh diri. Kalau uang menjadi motif utama dari Yudas, untuk apa dia bunuh diri gitu loh? Untuk apa dia bunuh diri? Bukankah dia bisa happy sesudah dia menerima bayaran yang seperti itu? Jadi penjelasan yang paling istilahnya plausibel, yang paling masuk akal adalah ya karena rencananya, strateginya gagal total. Dia menghendaki Yesus menampilkan jati dirinya sebagai superhero yang perkasa, namun yang dia lihat justru kebalikannya. Dan inilah yang membuat dia menyesal luar biasa dan kemudian membuat dirinya menggantung diri sampai mati. Nah, itu adalah gambaran Yudas Iskariot yang bisa menolong kita untuk mengerti ya kenapa. Kenapa Yudas harus mengkhianati Yesus? Apakah uang yang menjadi motifnya? Tampaknya bukan. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yudas ini? Jadi, yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yudas adalah jangan kita mendikte Tuhan sesuai dengan apa yang kita mau. Gitu. Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berdaulat. Tidak selayaknya kita mendikte dan mengatur Tuhan sesuai dengan apa yang kita mau. Let God be God. Izinkan Tuhan menjadi Tuhan. Izinkan Allah menjadi Allah di dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadi Yudas-Yudas itu. Ketika kita mencoba untuk mengatur Tuhan berkarya sesuai dengan skenario kita. Kalau Anda melakukan hal yang seperti itu, siaplah Anda untuk menjadi kecewa. Tuhan tahu yang terbaik. Kita tidak tahu yang terbaik. Namun kerap kali kita merasa bahwa apa yang menjadi milik kita itulah yang terbaik. Apa yang kita rancang itulah yang terbaik. Dan Tuhan harus mengikuti apa yang sudah menjadi rancangan saya di dalam pekerjaan saya, di dalam masa depan hidup saya, di dalam rumah tangga saya. Pokoknya Tuhan, kau harus bertindak sesuai dengan apa yang saya mau. Kalau kita seperti itu, kita sebenarnya sedang berkarya, kita sedang berbuat di dalam spirit Yudas Iskariot. Dan siap-siaplah Anda akan mengalami kekecewaan yang paling dalam. Namun berbahagialah kalau kita bisa menjadi orang-orang yang berani berkata, sesungguhnya bukan kehendakku, namun kehendak-Mu yang jadi. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari Yudas Iskariot. Suatu pelajaran yang menarik, bukan? Yang berikutnya, siapakah
Pontius Pilatus. Siapakah Pilatus? Nah, nama lengkapnya jelas kita tahu Pontius Pilatus. Dia adalah gubernur Yudea dari tahun 26 atau 27 hingga sampai tahun 36 tarik Masehi. 10 tahun lamanya dia berkuasa di Yudea. Dan dia bertindak sebagai gubernur yang mengadili Yesus. Kalau kita membaca di dalam kitab-kitab Injil, kita melihat bahwa sebenarnya Pilatus menjalankan tugasnya dengan baik ketika dia mengadili atau menginterogasi Yesus. Dan ketika pada akhirnya dia menyatakan Yesus tidak bersalah, namun dia menyerahkan Yesus ke tangan orang-orang Yahudi. Sebuah keputusan yang sebenarnya tidak sesuai dengan hati nuraninya. Tetapi dia menyerah pada tekanan massa, yakni orang-orang Yahudi yang membenci Yesus. Dia cuci tangan, dalam hal ini artinya dia bermain safe, bermain aman, demi mempertahankan kestabilan politik dan posisinya sebagai gubernur di Yudea. Itu Pilatus. Meskipun kitab-kitab Injil jelas menaruh tanggung jawab kematian Yesus jelas di tangan orang-orang Yahudi, khususnya para pemuka agama, namun bukan berarti Pilatus bisa lepas tangan begitu saja. Dengan tindakannya yang membiarkan orang-orang Yahudi menyalibkan Yesus sebagai pribadi-pribadi yang berada di belakang penyaliban Yesus. Dan kalau kita melihat di dalam sejarah, pada tahun ke-10, yakni tahun terakhir dia memerintah di Yudea, tahun 36, ya, terjadi sesuatu di daerah Samaria ketika ada segerombolan orang fanatik dan bersenjata berusaha untuk melakukan penggalian-penggalian di Gunung Gerizim untuk menemukan peralatan Musa. Dan ini yang kemudian menimbulkan kegaduhan dan akhirnya Pilatus kemudian mengirim pasukan untuk meredakan kegaduhan namun dengan korban yang cukup banyak. Pejabat-pejabat kota Samaria kemudian protes kepada gubernur Syria yang menjadi atasan Pilatus. Mereka protes atas pembantaian yang dilakukan oleh Pilatus. Akibatnya adalah gubernur Syria kemudian mengirim Pilatus pulang ke Roma untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Kaisar. Subius, sejarawan gereja, mencatat bahwa Pilatus bunuh diri pada masa pemerintahan Kaisar Gaius. Mungkin Pilatus bunuh diri setelah dia dinyatakan bersalah dalam pengadilan Romawi yang membawanya menjadi orang buangan di sebuah tempat yang namanya Vienna on Rhone. Dan yang menariknya adalah salah seorang bapak gereja yang bernama Origen mencatat bahwa istri Pilatus di kemudian hari menjadi orang percaya, bertobat. Nah, inilah catatan-catatan yang lebih yang bisa kita dapatkan mengenai diri Pilatus. Di samping catatan-catatan yang bisa kita dapatkan dari kitab Injil. Apa yang bisa kita pelajari dari Pilatus? Apa yang bisa kita pelajari dari Pilatus? Dari Yudas kita mendapatkan pelajaran yang cukup penting. Jangan kita mendikte Allah untuk bermain sesuai dengan koridor yang kita buat sendiri. Dan apa yang bisa kita pelajari dari Pilatus? Nah, saudara-saudara sekalian, jangan sampai Anda mengkhianati nurani dan kebenaran. Jangan sampai Anda mengkhianati nurani Anda yang berbicara dengan jelas. Salah adalah salah, benar adalah benar. Jangan saudara menulikan diri terhadap hati nurani yang menyuarakan kebenaran. Jangan bermain safe. Jangan kompromi dengan apa yang namanya
ketidakbenaran. Kadang-kadang sebagai manusia kita ini seperti Pilatus. Supaya kita bisa diterima dengan baik, nah, kita dalam tanda kutip mengkompromikan kebenaran. Seharusnya Pilatus dengan tegas mengatakan Yesus tidak bersalah. Dia tidak boleh disalib. Tapi yang dia lakukan adalah dia cuci tangan. Dia bermain safe. Dia bermain aman. Nah, saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu di dalam kehidupan. Kita begitu mudah ikut arus. Demi kenyamanan, demi keamanan diri kita. Kita maunya main aman. Padahal dengan berbuat seperti itu, kita mengkompromikan kebenaran. Sebagai anak-anak kebenaran, kita diminta untuk menyuarakan kebenaran, meskipun itu harus berhadapan dengan katakanlah massa yang melawan kita. Nah, mari kita belajar dari Pilatus. Jangan kompromikan kebenaran. Mari kita lihat pribadi ketiga yang menjadi tokoh di seputar salib, Simon dari Kirene. Nah, saudara-saudara sekalian, Simon dari Kirene, artinya Simon itu orang Kirene. Kirene adalah nama sebuah kota di Afrika Utara. Kirene adalah ibu kota dari provinsi Roma yang namanya Kirenaika. Kalau saudara-saudara sekalian sekarang berada di sebuah negara yang namanya Libya, lah di sanalah daerah Kirene, dekat kota Benghazi itu. Nah, dulu banyak orang-orang Yahudi tinggal di sana. Dan Simon adalah orang Yahudi yang tinggal di sana. Lah untuk apa dia berada di Yerusalem? Nah biasa orang Yahudi itu pada hari Paskah selalu berusaha untuk bisa mengunjungi Yerusalem. Sama seperti katakanlah seperti orang-orang Indonesia pingin untuk datang ke Mekah, orang-orang Muslim pingin datang ke Mekah. Kalau bisa setahun sekali menjelang Idul Adha, kalau memungkinkan. Kalau tidak ya paling tidak ya seumur hidup sekali. Nah di Yerusalem juga tempat yang penting bagi orang-orang Yahudi pada hari Paskah dan beberapa hari raya yang lain, dan mereka berusaha untuk datang ke sana. Dan Simon adalah orang Yahudi yang tinggal di Kirene dan bermaksud untuk mengunjungi Yerusalem pada waktu perayaan Paskah. Namun yang terjadi adalah pada hari penyaliban Yesus, dia dipaksa untuk memikul salib Yesus. Nah, kita tidak tahu dinamika apa yang terjadi ketika dia harus memikul yang namanya patibulum itu. Potongan kayu yang cukup besar itu, kita tidak tahu apa yang terjadi, dinamika apa yang terjadi. Saya membaca sebuah khotbah naratif dari pendeta Eka Dharma Putra yang begitu indah, yang mencoba untuk istilahnya mendramatisir apa yang terjadi di antara Simon orang Kirene dan Yesus Kristus. Potongan dari khotbah dari Pak Eka Dharma Putra itu nanti akan saya bacakan ketika kita sampai pada aplikasi. Tapi intinya adalah ada perjumpaan di antara Simon dan Yesus Kristus. Pendeta Eka Dharma Putra mengatakan tatapan Yesus. Tatapan Yesus ketika mata beradu mata itu. Simon merasakan adanya sesuatu yang menembus sampai kedalaman jiwanya. Yang pada akhirnya membuat dia menjadi seorang pengikut Yesus. Dari mana kita tahu? Dari catatan-catatan yang terdapat di dalam Markus 15:21, kita melihat di sana ada dua orang namanya disebut, Alexander dan Rufus. Alexander dan Rufus adalah putra
dari Simon orang Kirene. Dan ibu dari Alexander dan Rufus, istri dari Simon, itu dikenal dengan baik oleh Rasul Paulus dan jemaat dari Roma. Wow. Kita melihat bagaimana sebuah keluarga ya di sini ya. Nah, sebuah keluarga, ibu, 2 orang anak, Alexander dan Rufus, yang disebutkan di dalam bagian daripada kitab suci perjanjian baru. Dan semuanya itu dimulai dari sebuah perjumpaan yang sebenarnya tidak mengenakan. Sebuah perjumpaan di jalanan Yerusalem yang mungkin berdebu dan panas terik pada waktu itu. Perjumpaan yang membuat Simon harus mengangkat salib itu. Salib dari Tuhan Yesus. Namun suatu pengalaman yang kelihatannya pahit, namun di kemudian hari berbuah menjadi sesuatu yang manis. Hari ini kita mengenal namanya. Hari ini kita membaca nama putra-putra dari Simon yang tertulis indah menjadi bagian dari kitab suci perjanjian baru. Kita membaca istri yang dikenal dengan baik oleh Rasul Paulus dan jemaat di Roma. Apa yang bisa kita pelajari dari Simon, orang Kirene? Saya bisa mengutip satu bagian dari khotbah Pendeta Eka Dharma Putra mengenai Simon dari Kirene. Pendeta Eka Dharma Putra menulis seperti ini. Bila ada satu hal terpenting yang ingin kukatakan kepada Anda, para pembaca. Jadi di sini Pendeta Eka Dharma Putra sebenarnya menempatkan dirinya seolah-olah jadi Simon. Jadi seolah-olah Simon ini berbicara kepada Anda. Simon ini berbicara kepada saya. Bila ada satu hal yang terpenting yang ingin kukatakan kepada Anda, para pembaca, maka hal itu adalah bahwa kita tidak memilih salib kita sendiri. Salib itu dibebankan ke pundak kita begitu saja, tanpa kita duga, tanpa dinyana. Namun bila kita mau memanggulnya dan berjalan bersama Dia, Yesus Kristus, maka kita akan mengenal Dia begitu dekat dan begitu akrab. Dan ketika kita mengenalnya begitu dekat dan begitu akrab, ketika kita hanya mau memandang tatap matanya, maka salib itu tidak akan terasa menekan pundak. Dengan kata lain, Pendeta Eka Dharma Putra mengatakan bahwa di dalam hidup ini, bisa saja kita akan mengalami hal-hal yang tidak kita suka. Itu yang disebut dengan salib yang dibebankan di pundak kita. Sesuatu yang tidak kita suka. Sesuatu yang bukan merupakan pilihan kita. Tapi itu terjadi begitu saja di dalam hidup kita. Dan itu memberatkan kita. Itu menyusahkan kita. Namun bila kita mau memanggulnya dan berjalan bersama dengan Dia. Seperti pandemi ini. Pandemi ini bukan sesuatu yang kita pilih. Pandemi itu terjadi begitu saja. Seperti sesuatu yang kemudian dibebankan di pundak kita. Dan kita harus memanggulnya hari ini. Namun ketika kita memanggul hal tersebut dan kemudian kita menjalaninya bersama-sama dengan Yesus. Dan ketika kita memandang tatapan matanya secara rohani, maka seperti Simon, salib yang begitu berat itu nantinya bukan lagi sesuatu yang betul-betul berat bagi kita. Sesuatu yang bukan saja melulu berat bagi kita. Betul itu adalah sesuatu yang menyusahkan kita, namun pada akhirnya itu akan berbuahkan sesuatu yang mulia
di dalam kehidupan kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau hari-hari ini ada di antaramu yang harus memanggul salib, dan itu menyusahkanmu, belajarlah dari Simon. Ingat baik-baik tulisan dari Pendeta Eka Dharma Putra ini. Dan ketika kita mengenalnya begitu dekat dan begitu akrab, ketika kita hanya mau memandang tatap matanya, mata Yesus, maka salib itu tidak akan terasa menekan pundak. Kalau kita pelajari riwayat hidup Pendeta Eka Dharma Putra sendiri, Pendeta Eka juga menderita penyakit yang berat. Levernya rusak. Dia harus hidup dalam penderitaan sekian lama. Sebelum pada akhirnya dia kembali ke rumah Bapa di surga. Terlepas dari penderitaan yang luar biasa itu, dia masih begitu produktif menulis, berbicara, melayani jemaat. Pas seperti yang dia tuliskan ketika dia membuat refleksi dari kehidupan seorang yang bernama Simon dari Kirene. Tokoh yang berikutnya, Yusuf dari Arimatea. Arimatea adalah nama sebuah tempat. Menurut bapak-bapak gereja yang bernama Jerome dan Eusebius, Arimatea adalah nama lain dari Rama. Rama itu adalah tempat kelahiran Samuel. Tempat di mana sebuah biara itu nantinya pada abad pertengahan didirikan di sana. Dan biara itu diberi nama Biara Yusuf dari Arimatea. Yusuf dari Arimatea dikenal dalam Perjanjian Baru karena membuat permohonan kepada Pilatus untuk menguburkan jasad Yesus. Ini hal yang luar biasa dari Yusuf dari Arimatea adalah Yusuf dari Arimatea adalah seorang anggota dari Sanhedrin, Dewan Keagamaan. Orang yang masuk di dalam Dewan Sanhedrin ini adalah orang yang punya jabatan yang tinggi dan termasuk orang-orang yang cukup kaya pada zamannya. Termasuk orang-orang pintar, kaya, terpandang. Itulah Yusuf dari Arimatea. Namun, hal itu tidak menjadikan halangan bagi dirinya untuk menjadi murid Yesus. Meski Yesus sendiri pernah berkata, sulit bagi orang kaya untuk masuk kerajaan surga. Hampir mustahil. Seperti unta masuk lubang jarum. Tapi toh kita melihat bahwa Yusuf dari Arimatea mampu untuk mengatasi halangan, tantangan yang demikian besar itu. Sehingga pada akhirnya dia bisa menjadi murid Yesus. Yusuf dari Arimatea juga berani menentang suara mayoritas dari Dewan Sanhedrin yang korup terkait dengan penyaliban Yesus. Dia berani menentang arus. Itu yang kita baca di dalam Lukas 23 ayat 50 sampai 51. Nah, dia tidak rela jasad Yesus dibiarkan tergantung di salib dan jadi makanan binatang buas sebagaimana biasa dilakukan oleh orang Roma. Orang-orang Roma biasanya menyalibkan seseorang dan tidak menguburkan orang yang disalibkan, membiarkan jasadnya dimakan binatang buas. Yusuf tidak rela. Gurunya diperlakukan seperti itu. Dia berkorban. Dia menyediakan kuburnya yang mewah dan mahal untuk Yesus. Dan pada hari itu juga dia menurunkan jasad Yesus dan menaruhnya ke dalam kubur. Dan ketika itu terjadi,
tuntutan hukum Taurat yang terkait dengan orang yang mati tergantung terpenuhi. Ulangan 21 ayat 3 menulis, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi tindakan Yusuf dari Arimatea merupakan tindakan yang luar biasa dengan menurunkan Yesus dari tiang kayu salib dan menguburkan pada hari itu juga. Dia mencegah penajisan tanah. Sesuatu yang luar biasa. Nah, saudara-saudara sekalian, menurut tradisi, Yusuf Arimatea kemudian dipandang sebagai seseorang yang menjaga dan merawat ibu Yesus. Itu tradisi, sebagaimana tertulis di dalam sebuah kitab yang namanya Assumption of the Virgin. Jadi memang sebelum Yesus mati di atas kayu salib, dia minta kepada Yohanes untuk menjaga ibunya, Maria. Namun menurut tradisi, di kemudian hari Yusuf dari Arimatea lah yang menjalankan tugas ini. Mungkin ketika Yohanes harus meninggalkan Yerusalem dan menuju ke kota-kota yang lain untuk memberitakan Injil. Oke, apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf Arimatea? Pertama, yang bisa kita pelajari adalah kekayaan jangan sampai menjadi sesuatu yang menghalangi kita untuk menikmati berkat yang luar biasa dari kerajaan surga. Jangan biarkan kekayaan menjadi kutuk yang terselubung. Jangan biarkan kekayaan menjadi sesuatu yang mencegah kita untuk mengalami kerajaan Allah. Belajarlah dari Yusuf Arimatea. Kekayaan tidak membutakan matanya pada kemuliaan kerajaan surga. Itu yang bisa kita pelajari dari Yusuf Arimatea. Yusuf dari Arimatea. Hal yang lain yang bisa kita pelajari dari pribadi ini adalah keberanian dari Yusuf dari Arimatea. Orang Arimatea ini untuk menentang arus sendirian di tengah-tengah kelompok yang begitu korup. Boleh dia jadi seorang minoritas, namun bukan berarti itu membuat dia ikut arus. Dia berani untuk memperjuangkan kebenaran walaupun sendirian. Dan yang berikutnya yang bisa kita pelajari adalah semangat pengorbanan dari Yusuf, orang Arimatea ini. Dia merelakan sesuatu yang sangat mahal. Kubur abad pertama bukanlah barang murah sebenarnya. Didesain sedemikian rupa. Nilainya cukup mahal, tapi dia merelakan. Merelakan untuk guru yang dikasihinya. Dan kita pun ditantang untuk memiliki spirit dari Yusuf orang Arimatea ini. Spirit kerelaan untuk memberi yang terbaik dari diri kita bagi Tuhan yang sudah mati bagi kita. Seorang pemain kriket yang terkenal dari Inggris yang pada zamannya menjadi bintang, menjadi idola, menjadi selebritis. Namun di kemudian hari dia memilih untuk menjadi seorang misionaris, menjadi seorang utusan Injil yang melayani di antara orang-orang Cina. Jebolan Cambridge.
universitas ternama, selebritis, idola, punya kesempatan untuk meraih sebuah dunia yang penuh dengan kemewahan dan kepopuleran. Yang pada akhirnya memilih menjadi orang sederhana yang memberitakan Injil di tengah-tengah orang yang bahasanya berbeda dengan dia. Ketika ditanya, mengapa dia mau melakukan itu? Dia berkata, jika Yesus mati bagiku, tak ada sesuatu yang terlalu besar yang bisa kupersembahkan kepadanya. Dengan kata lain dia mengatakan, apa yang saya lakukan ini sebenarnya bukan apa-apa kalau dibandingkan dengan pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa punya spirit seperti Yusuf dari Arimatea? Oke, yang terakhir kita akan melihat secara sekilas kubur Yesus. Kubur Yesus sampai hari ini masih ada perdebatan di mana ya Yesus dikuburkan. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara akan ditunjukkan ada 2 kandidat tempat di mana Yesus sepertinya dikuburkan. Yang pertama adalah sebuah tempat yang disebut dengan Gereja Makam Kudus, Church of Holy Sepulchre, yang ada di Yerusalem. Jadi kalau saudara punya kesempatan untuk berkunjung, melakukan ziarah ke Tanah Perjanjian, saudara bisa mengunjungi The Church of Holy Sepulchre atau Gereja Makam Kudus. Ini berada di Yerusalem. Jadi konon mungkin kondisinya seperti ini dulu pada zaman Yesus disalibkan. Ini adalah batas daripada kota Yerusalem. Nah, ini adalah luar kota. Nah, tampaknya di sinilah Yesus disalibkan dan dikatakan bahwa kubur tempat Yesus disalibkan itu tidak jauh dari tempat kubur tempat Yesus tempat jasad Yesus ditaruh itu tidak jauh letaknya dari Golgota atau Kalvari. Jadi ceritanya begini, ibu dari Kaisar Konstantin yang namanya Helena, itu Kaisar Konstantin adalah Kaisar Roma yang percaya yang pertama yang bertobat jadi orang Kristen. Ibunya Helena ketika melakukan perjalanan ke Tanah Suci itu menemukan salib di sini. Dan kemudian tempat inilah yang kemudian difahami sebagai tempat penyaliban Yesus. Hari ini itu modelnya seperti ini. Jadi kalau saudara pergi ke Yerusalem, saudara akan diantar ke sana, peziarah-peziarah akan diantar ke tempat yang namanya Gereja Makam Kudus. Nah, kalau saudara akan masuk melalui akan masuk dalam sebuah gereja yang gede. Nah, di situ nanti saudara akan ditunjukkan ini loh letaknya Golgota atau Kalvari. Ini loh letaknya makam Yesus itu. Jadi kalau saudara masuk ke gereja itu saudara akan bertemu dengan tempat ini. Nah, di sinilah di dalam bangunan inilah konon dipercaya bahwa Yesus itu dikuburkan dulunya. Ya, ini modelnya sekarang ya. Namanya disebut dengan edikul. Edikul. Ini. Jadi kalau saudara pergi ke Yerusalem, saudara berziarah ke Gereja Makam Kudus, saudara akan ketemu bangunan inilah model bangunannya. Nah, ini adalah tempat yang dipercaya sebagai pembaringan jasad Yesus 2000 tahun yang lalu. Nah, kemudian tempat yang kedua adalah sebuah tempat yang disebut dengan nama Garden Dome di Yerusalem. Jadi, kalau yang pertama itu biasanya dipegang oleh orang-orang Katolik, orang-orang Katolik itu lebih favorit pada yang pertama, Gereja Makam Kudus. Orang-orang Protestan lebih menyukai ini sebagai tempat kubur Yesus. Nah, di Garden Tomb ini juga ada kubur abad pertama. Jadi kalau saudara ke Garden Tomb, saudara akan diantar masuk ke dalam kubur itu dan saudara akan ketemu ruangan yang konon dipercaya sebagai tempat jasad Yesus ditaruh. Nah, saudara-saudara sekalian, dari mana itu
bikin maksudnya gagasan itu muncul dari mana? Kok Garden Tomb ini ya, bisa dijadikan sebuah kandidat dari tempat penguburan Yesus. Itu karena tempat Garden Tomb itu tidak jauh dari, kan di dalam Alkitab dikatakan bahwa makam Yesus itu tidak jauh dari tempat dia disalibkan. Dan di situ ada sebuah taman, ada sebuah kebun. Nah, kalau saudara perhatikan, ini kan saudara lihat ya, nggak tahu apakah saudara bisa melihat gambar ini dengan jelas. Jadi tak jauh dari Garden Tomb itu ada seperti sebuah bukit yang menyerupai tengkorak. Saudara lihat di sini ada dua mata. Ini adalah foto yang diambil pada tahun 1901. Jadi usia dari foto ini sudah 120 tahun. Hari ini ya nggak seperti itu. Jadi 120 tahun yang lalu itu masih kelihatan motoni, masih kelihatan matanya seperti tengkorak itu. Nah, ini loh gambar yang lebih jelas. Nah, kan lihat. Nah, ini itu 100 tahun yang lalu. Kalau sekarang sih mungkin nggak terlalu jelas itu. Nah, 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu mungkin jauh lebih jelas itu loh. Bahwa modelnya itu mirip seperti tengkorak, makanya diberi nama Bukit Tengkorak. Nah, disinilah kemudian orang-orang percaya karena Garden Tomb ini letaknya dekat sekali dengan ini. Jadi cocok kayaknya dengan deskripsi yang muncul dalam kitab-kitab Injil. Apalagi di sana di dalam Yohanes 19:41 itu dikatakan bahwa ada sebuah taman di sana, ada sebuah kebun di sana. Dan yang menariknya adalah di dalam Garden Tomb ini ditemukan tempat untuk memeras buah anggur yang menjadi ciri khas daripada kebun atau taman pada waktu itu, pada abad pertama. Jadi kalau dilihat deskripsinya begitu cocok. Nah ini, jadi orang-orang Protestan lebih suka menyukai ini, orang-orang Katolik menyukai yang itu. Itu tradisi. Nah itu kandidatnya. Kandidat dari tempat Yesus dikuburkan. Nah, sekarang saya tidak mau istilahnya terlibat di dalam perdebatan itu mana yang lebih pas, mana yang lebih tepat. Yang pasti adalah bagi saya tempat itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah bahwa Yesus pernah mati, bahwa Yesus pernah dikuburkan, dan bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Itu yang jauh lebih penting. Yang perlu kita pahami sekarang adalah justru kira-kira kubur abad pertama itu seperti apa ya? Nah, kubur orang Yahudi itu bukan seperti kubur orang-orang yang ada di Indonesia ini ya. Orang-orang di Indonesia itu kuburnya ditanam, tapi kalau orang Yahudi itu nggak seperti itu. Jadi saudara lihat di sini, ini kubur daripada orang Yahudi. Jadi kalau saudara lihat, ini adalah kubur daripada orang-orang kaya ya. Jadi untuk membuat ini itu perlu biaya yang cukup banyak. Makanya dikatakan orang kaya yang punya kubur-kubur model-model seperti gini. Nah, saudara lihat di sini kubur itu seperti menjadi bagian dari sebuah biasanya menjadi bagian daripada terok ya, menjadi bagian daripada sebuah batu, gunung batu, bukit batu. Nah, itulah. Nah, di sini saudara lihat di sini ada front dome wall atau dinding depannya seperti ini A. Nah kemudian di sini ada batu penutup. Batu penutup itu beratnya luar biasa. Nah itu B, itu batu penutup. Nah kemudian C ini adalah batu untuk ganjel supaya nggak gelundung gitu. Nah ini yang kemudian D ini adalah jalur yang dibuat agak menurun supaya gampang nutupnya. Nutupnya gampang, bukanya setengah mati. Karena posisinya dibuat agak menurun. Nah, kemudian E itu adalah pintu tempat orang keluar masuk. Jadi sebelum orang menutup pintu, ini pintu keluar masuknya di sini. Nah, kemudian di sini itu ada ceruk F itu ceruk, niche itu ceruk, kemudian bench itu ada semacam bangku. Nah, bangku. Nah, di sini biasanya mayat yang akan dikubur itu akan dia dikafani di sini, kemudian dikasih rempah-rempah di sini. Lah baru kemudian di sini ada yang namanya pit, ada yang namanya lubang. Nah, lubang pemisah gitu ya. Nah, yang tempat J ini adalah inilah yang disebut dengan makam.
Jadi Yesus itu makamnya modelnya kayak gini. Nah, ini adalah ossuary. Ossuary itu adalah pintu kecil. Nantinya kalau tubuh ini sudah membusuk sedemikian rupa, yang tinggal tulang-tulang, tulang-tulangnya ini akan dimasukkan dalam peti ini dan dipindahkan kuburnya. Nah, itu gambaran kubur abad pertama. Jadi Anda bisa mengerti. Jadi kalau Anda mengerti kubur Yesus kosong, batu digulingkan. Nah, ini karena ada batu di sini. Nah, kalau kita gunakan pola pikir makam orang Indonesia, nggak ada yang pas dengan gambaran ini. Tapi karena gambaran orang Yahudi seperti ini, kubur batunya kayak ini. Jadi beratnya luar biasa ini, ton-tonan ini. Nah, ini kubur. Dan kemudian kita lihat apa yang terjadi dengan batu berat yang menjadi penutup kubur Yesus. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Lukas pasal 24 ayat 2 dikatakan mereka mendapati batu itu sudah terguling dari kubur itu. Sudah terguling dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata apokekulismenon yang mengandung arti batu itu terlempar keluar dari jalurnya. Yang menunjukkan semacam kuasa supranatural yang melakukan. Jadi sudah lihat ini kan batu ini ada jalurnya. Jadi kalau kita mengerti bahasa Yunani dikatakan batu ini sampai keluar dari jalurnya. Jadi pertanyaannya adalah, kalau Yesus itu hanya pingsan, apa Yesus itu punya kekuatan, sebagai manusia biasa punya kekuatan, apalagi dia luka parah punya kekuatan untuk buka gini, apalagi melempar kayak batu seperti itu. Kalau dia manusia biasa, nggak mungkin. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah suatu gambaran yang luar biasa bahwa kebangkitan Yesus itu adalah suatu peristiwa supranatural. Kalau kita mengerti bahasa asli dengan baik, dikatakan bahwa kubur ini terlempar dari jalurnya ini. Nah, itu. Dan ini cocok dengan penjelasan Matius 28 ayat 2 yang mengatakan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Jadi kita lihat yang buka malaikat ini bukan manusia, yang buka malaikat ini bukan prajurit mungkin nggak kuat untuk melempar batu yang demikian berat. Namun bagi malaikat Tuhan itu bukan hal yang berat. Poinnya apa ini semua? Kita melihat bahwa kebangkitan Yesus itu adalah suatu peristiwa supranatural, bukan suatu peristiwa natural, bukan suatu peristiwa alamiah. Itu adalah perbuatan Allah yang Maha Kuasa. Nah, itulah penjelasan kita pada hari ini. Saya berdoa dan berharap agar apa yang kita pelajari ini bisa membuat kita semakin mengerti betapa luar biasanya peristiwa kebangkitan yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Tuhan memberkati.